terlalu lama kita hidup, ya 32 tahun hidup dalam Era Soeharto. Era Pak Harto dengan cara yang sangat normatif. Oke. Mungkin orang punya pandangan yang berbeda-beda ya tentang alam demokrasi. Tapi begitu datang seorang Jokowi yang punya latar belakang sebagai seorang insinyur, dia engineering, kemudian melakukan banyak sekali gerakan-gerakan spektakuler. Kepemimpinannya kalau disebutkan itu dia menjadi the young leader untuk Indonesia. Pemimpin paling muda dalam sejarah Republik Indonesia. Dari semua apa yang diagendakan oleh Presiden Joko Widodo selalu maju, selalu berhasil, selalu dipuji. Tidak saja dalam negeri. Bahkan luar-luar juga dianggap sebagai terobosan. Karena itulah maka sosok seorang Jokowi itu sangat berpengaruh. Ada pertanyaan satir nih Bang. Ya. Ini kok Presiden pemilu cawe-cawe, sekarang pilkada cawe-cawe. Emang kenapa tuh Bang? Posisi approval rate-nya Presiden Joko Widodo hari ini yang luar biasa. Besar. 75%. Itulah mengakibatkan tidak ada pilihan kata lain yang orang bisa sandarkan pada Presiden Joko Widodo kecuali cawe-cawe. Iya. Tapi ngomong Bang, benar aku sepakat bahwa orang pasti punya musuh Bang. Iya. Kalau bisa dibilang kalau musuhnya Pak Jokowi dalam tanda petik mungkin nggak sepakat Pak Jokowi 25%. Iya. Itu ada perintah tersendiri nggak sih dari Presiden? Udah pokoknya nggak suka sama saya diapain gitu. Selalu yang ada pada Presiden Jokowi itu selalu dibilang dimaafkan sambil luruskan pernyataannya. Ya Bang, dimaafkan, luruskan pernyataannya. Kalau bisa berteman, berteman. Kalau kita bisa berteman, kenapa harus memusuhi? Betul. Kalau bisa dimaafkan, kenapa harus dibenci? Aduh, ini pertanyaan bikin saya terharu. Ngobrol lagi di podcast Bina Graha yang paling spesial karena kedatangan Bang Ali. Kita ngejar-ngejar beliau nih. Kita nggak bisa ketemu di Bina Graha. Sampai harus ditemuin di Kupang dulu Bang. Bisa ketemu Abang. Ini tenaga ahli utama yang paling utama di kantor staf Presiden. Digadang-gadang kata jadi Menteri Indonesia Timur Bang. Amin. Mana saja yang penting kita memberikan manfaat bagi kepentingan Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran yang untuk kepentingan negara toh. Betul. Tadi kan aku di KSP mendengar nggak Abang mimpin rapat juga kayak baik orang ngefans sama Abang juga ya. Sebagai sosok Indonesia Timur. Tapi ngomong-ngomong Bang, mau ngomong politik nih kan. Abang kan ahlinya di politik, kecimpung di politik. Tapi mungkin ada pertanyaan satir nih Bang. Ini kok Presiden pemilu cawe-cawe, sekarang pilkada cawe-cawe. Emang kenapa tuh Bang? Ini dia pertanyaan. Publik pasti bertanya-tanya tuh Bang. Iya. Orang-orang itu sebetulnya dua hal yang membuat mereka itu, pertama memang selain penuh dengan watak dan pikiran yang pikiran kotor. Karena tidak confident. Pertama tidak confident. Tidak confident. Dengan begitu maka apa saja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selalu kaitannya umpama kayak tadi pilpres cawe-cawe, sekarang pilkada cawe-cawe. Itu selain tidak confident memang sebelum perang sudah siap kalah itu. Udah panik duluan gitu Bang. Udah panik. Tapi sebenarnya cawe-cawe gak Bang? Gak menurut Abang? Sebagai orang yang di lingkaran istana gitu Bang. Kalau urusan cawe-cawe kemudian dengan pilkada hari ini ya, pilkada yang akan datang ini kan sebetulnya kan terlalu jauh urusannya antara presiden dengan pilkada, wali kota, bupati, gubernur. Karena itu memang kemarin juga di beberapa tempat ya, ini minta maaf juga ini. Kita baru ketemu di sini beberapa kali ini tidak bisa waktu. Abang keliling-keliling mulu lah. Sorry banget. Karena memang begitu pertanyaan ini mulai mencuat, maka pertanyaan yang paling pertama itu adalah apa sih yang mereka baca dari gerakan gesturnya presiden, atau apakah yang mereka dapatkan dari partai-partai pendukung atau pemerintah atau koalisi yang mendengarkan terkait dengan nama anak paling kecilnya Presiden Joko Widodo. Padahal ini orang ketua partai loh. Ini orang ketua partai. Jadi
kalau cara ini yang dipakai, tadi pertama adalah tidak confident, yang kedua tidak mempersiapkan diri untuk berkontestasi. Pada waktunya nanti kalau mungkin ada orang yang perlu kemudian merasa bahwa ini kan soal Kaisang ini kan, bahwa kalau ada waktu kemudian diperlukan Kaisang itu menjadi calon gubernur atau mungkin calon wakil gubernur di DKI atau di Semarang, terus apa masalahnya? Sementara di demokrasi Indonesia ini kan dia semakin maju karena keran bagi perpolitikan, keran dalam alam demokrasi bagi Indonesia itu dia sudah sangat terbuka karena wakil presiden terpilih itu anak muda. Betul. Jadi ketika orang memberikan penilaian kepada Pak Jokowi tentang cawe-cawe, ya inilah cara kerja Jokowi yang saya berkali-kali ingin mengemukakan ya, tapi baru karena ini podcast spesial, saya baru pertama kali. Nah, ini penting nih gini. Gimana tuh, Bang? Umpama begini. Terlalu lama kita hidup ya 32 tahun hidup dalam era Soeharto. Era Pak Harto dengan cara yang sangat normatif. Mungkin orang punya pandangan yang berbeda-beda ya tentang alam demokrasi. Tapi begitu datang seorang Jokowi yang punya latar belakang sebagai seorang insinyur, dia engineering, kemudian melakukan banyak sekali gerakan-gerakan spektakuler. Kepemimpinannya kalau disebutkan itu dia menjadi the young leader untuk Indonesia. Pemimpin paling muda dalam sejarah Republik Indonesia. Jadi banyak. Yang kemarin juga sangat dibicarakan itu terkait dengan apa? Omnibus Law. Waktu Bang Ali di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lebih kurang 126 undang-undang saling tabrakan. Terus? Baru nanti ada pada Presiden Joko Widodo, kemudian melakukan apa yang disebut dengan Omnibus Law. Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja. Ya, Undang-undang Cipta Kerja. Dan berhasil. Berhasil. Dari semua apa yang diagendakan oleh Presiden Joko Widodo, selalu maju, selalu berhasil, selalu dipuji. Tidak saja dalam negeri. Bahkan luar-luar juga dianggap sebagai terobosan. Karena itulah maka sosok seorang Jokowi itu sangat berpengaruh. Di mana-mana Jokowi dengan gesturnya berada pada daerah tertentu atau berdiri dengan siapa-siapa orang, selalu orang sudah minder. Wah, jangan-jangan Jokowi cawe-cawe, jangan Jokowi. Padahal kemarin yang kandidat presiden nyaris semua foto sama dia gitu ya. Semua foto sama dia. Kemudian dengan beliau kan apa ya? Itu yang dari tadi Abang bilang. Orang itu tidak confident. Melihat di mana Presiden Joko Widodo berdiri, disitulah pemenangnya. Itu mungkin karena ini Bang, kemarin kan ada survei Kompas juga. Dibilang approval rate-nya 75%. 75 ya. Approval rate-nya. Itu 75. Jadi kekuatan politiknya Jokowi juga sebenarnya. Jokowi efek. Kalau umpama nih ya. Kan setiap kali Abang Ali bicara di televisi, di media online, termasuk podcast hari ini, di beberapa kesempatan itu kan selalu mewakili kantor staf presiden. Betul. Yang terkait dengan orang mengomentari atau membicarakan masalah Presiden Joko Widodo. Momentum-momentum tidak resmi, kemudian ketemu Bapak Presiden, Abang juga tanya, Abang ikut nimbrung, kemudian ngobrol tentang satu perkara. Jadi begitu kita ngomong, mewakili saja, apakah orang melakukan semacam perlawanan kepada Presiden Joko Widodo, ya selalu kita ikut naik, kita punya penilaian orang. Nah, posisi approval rate-nya Presiden Joko Widodo hari ini yang luar biasa, besar. 75%. Itulah mengakibatkan tidak ada pilihan kata lain yang orang bisa sandarkan pada Presiden Joko Widodo kecuali cawe-cawe. Dan akhirnya partai-partai sendiri sebenarnya yang nyodorin diri ke presiden, bukan presiden yang nawarin gitu, Bang. Di sini perkaranya. Jadi kemarin Bang Ali bilang juga bahwa monggo di alam demokrasi, kalau ada orang yang datang kemudian melamar atau ingin mencalonkan Mas Kaisang, ya tidak ada masalah. Dia punya hak juga sebagai ketua umum partai, kemudian sebagai generasi milenial, dia menjadi
menjadi model bagi banyak anak-anak muda di beberapa kabupaten kota, di wali kota, di gubernur yang mempersiapkan diri menjadi calon gubernur, bupati dan wali kota. Jadi it's okay. Kita punya pola dan sistem demokrasi yang begitu cepat maju, terbuka dan transparan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tapi mungkin ada beberapa akan nanya, Bang. Lah ini kemarin Mas Gibran jadi, nih Mas Kaisang jadi, jangan-jangan negara ikut campur tangan tuh dalam operasi ya? Iya, kalau emang kayak gitu, Bang? Bukan. Kalau sekarang ini kan sangat sulit orang itu bisa bersembunyi di balik ikut serta atau cawe-cawe atau main-main dengan alat-alat. Karena udah transparan semua ya, Bang? Udah sangat amat transparan. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Bahkan netizen ngerekam-ngerekam juga ya sekarang? Ya, dulu waktu kami di DPR sudah ada TV parlemen. Tapi pada waktu itu tidak ada siaran langsung. Kita dengan counterpart, dengan pemerintah, DPR, dengan pemerintah bicara di DPR. Kalau sekarang live. Kalau di sidang kabinet, begitu keluar semua yang apa disidangkan dibicarakan. Wah, bisa bicarakan, betul. Di mana presiden berada, siapa calon dan macam-macam, semua tercover lewat media. Siapa yang bisa bersembunyi? Jadi, please, mesti confident. Jangan banyakin suzon ya, Bang ya. Kalau bahasa Abang ya. Iya, positive thinking. Jangan lupa ya, keberhasilan masa depanmu adalah dari pikiranmu. Yeah. Jadi bahasa anak-anak baku mubin itu tadi harus berhusnuzon, berprasangka baik. Jangan suuzon, jangan negatif thinking. Supaya kita bisa melihat perkembangan Indonesia, demokrasi dan persiapan calon-calon pemimpin akan datang itu kita confident karena mereka punya pengalaman, experience yang begitu besar dan bisa mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Apakah DKI, apakah di Jawa Tengah, Jawa Tengah atau di mana kita belum tahu. Nih Bang, ini Abang kan udah bisa dibilang selalu pasang badan nih sama presiden nih, Bang. Iya. Ada hal-hal yang dilematik di publik tuh Abang pasti maju ke depan. Nah, tapi kan dilihat bahwa approval rate-nya tetap tinggi, Bang. 75%. Nah, menurut Abang nih yang selalu pasang badan buat presiden, apa yang membuat approval presiden tuh tinggi, Bang? Karena begini. Apakah di gaya kepemimpinannya, komunikasi, apa emang program-programnya konkret di masyarakat gitu, Bang? Pertama bahwa hampir tidak ada satu serangan yang diarahkan, difitnah, diperguncingkan atau apalagi istilahnya itu, diarahkan kepada Presiden Joko Widodo, dicaci, dihujat, dimaki-maki. Nggak ada tuh. Nggak ada membalas, tapi cacian, hujatan, dan makian itu Presiden buktikan dengan kerja-kerja. Saya kasih contoh nih. Dulu ketika pemilu serentak ini yang nanti akan diadakan nih, dan Pilpres, orang-orang dan beberapa para pengamat berkali-kali juga Abang di TV itu menyebutkan tentang Pilpres tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dia akan gagal, akan ditunda karena Presiden Joko Widodo punya rencana untuk mau berkuasa tambahan waktu dan lain-lain. Ternyata enggak. Baik saja, pemilunya berjalan dengan baik. Kita melakukan penghematan uang yang luar biasa banyak, jumlah triliun. Hari ini juga orang bicara tentang IKN. IKN sudah 80% dalam tahap pertama. Dan bentar lagi 17-an di sana. Kita 17 di sana. Artinya apa? Pertama, apa yang keluar dari mulut Jokowi, apa yang beliau ungkapkan, insya Allah itu menjadi bagian yang harus dia kerjakan. Itu satu. Itu satu. Yang kedua, semua orang percaya dan punya keyakinan bahwa kenapa approval rate-nya itu sampai 75%, karena ingat, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani dan bukan dilayani. Itu satu prinsip dasar. Dan itu ada di sosok Jokowi. Nah, di Kupang ini semua orang, di mana-mana Abang datang, orang bicara tentang itu. Kemarin kita di Surabaya, habis itu di Semarang juga. Kalau ini oke lah, ini di Tanah Jawa.
Kemarin kita dari Ambon, dari mana-mana. Orang begitu mengeluh-elukan. Dia melihat kita dari kantor staf presiden seperti dia merasa bahwa, oh Jokowi yang datang. Padahal yang datang Abang Ali Mukhtar, Abang Ngabalin, Abang segala abang. Dia foto dengan saya, dia merasa bahwa dia sudah foto dengan Jokowi. Dan subhanallah, rahasia Allah, ini prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh Jokowi. Kalau ini bisa menjadi legacy bagi pemimpin-pemimpin yang akan datang, saya percaya bahwa mereka akan bisa mewarisi gaya leadershipnya, manajemennya. Coba perhatikan baik-baik. Setiap presiden memerintahkan pekerjaan satu proyek, pasti dia datang. Dan bukan sekali. Dia datang berkali-kali dan melihat langsung. Jadi orang itu punya rasa percaya diri yang tinggi, merasa bahwa diperhatikan oleh presiden. Dan ketika orang melakukan survei di semua tempat di mana saja, ketika menanyakan kepada masyarakat, mereka bangga dan percaya bahwa mereka baru punya presiden seperti Jokowi. Dan sebagai putra Indonesia Timur nih Bang, dan Abang bilang melayani. Nah, kan pasti Abang punya jaringan luas banget di Indonesia Timur. Adalah. Nah, tuh jaringan-jaringan Abang ini puas gak sih sebenarnya dilayani sama Pak Jokowi gitu sekarang? Alhamdulillah. Atau ada perubahan yang zamannya Pak Jokowi, oh ternyata emang signifikan atau gimana? Gitu? Umpama kami datang di Ambon, saya datang di Sulawesi Tenggara karena mamaku dari Sulawesi Tenggara. Saya datang di Maluku karena bapakku dari Ambon, dari Kei. Kemudian datang ke Makassar, sekolah besar. Datang ke Jayapura kemarin juga, teman-teman KSP mendengar saya datang ke sana. Lagi-lagi kadang-kadang mereka kasih surat cinta, ada pesan untuk terus. So sweet banget ya. So sweet. Dan demi Allah, saya tidak mendapatkan hujatan ketika ketemu orang. Nggak ada tuh Bang? Apa mereka caci maki, kecuali saya harus melayani foto yang begitu banyak. Ya Bang kan terkenal juga, tadi juga mau kesini banyak yang foto dulu kan. Makanya, karena dia merasa bahwa berfoto dengan Ali Mukhtar Ngabalin itu seakan-akan dia telah berfoto dengan Jokowi. Mantap. Keren. Benar-benar. Gitu. Karena orang-orang tahu ya, kalau aku boleh jujur, orang lebih terkenal Abang daripada Pak Muldoko tuh gimana tuh Bang kalau pendapat itu Bang? Gini. Karena kan saya gampang ditahu. Kemudian kan kita anak timur Pak. Jadi pokoknya tetap kita angkat topi untuk Bapak Jenderal. Tetapi harus ada cara. Harus ada cara. Kalau kita jalan bersama-sama dengan Bapak Presiden atau dengan Bapak Muldoko, komandan harus di depan. Pegang tangan dulu, foto-foto, baru kita masuk dari belakang. Ada Bang Ali, ada Bang Ali. Harus tahu positioning juga Bang ya. Benar-benar. Sama seperti Pak Prabowo. Dalam banyak kesempatan datang dengan Presiden Joko Widodo digelar karpet merah. Tapi Prabowo tahu kalau karpet merah itu untuk Presiden Joko Widodo, beliau lewat di sebelahnya gitu. Ada waktunya beliau ada di. Berarti sebagai politisi itu penting tuh positioning itu. Sangat penting, sangat penting. Moral ability. Kemudian tahu tentang karena politik itu kan juga harus kita punya kemampuan rasa moral yang tinggi, akhlak. Kalau tidak bahaya. Karena di samping kita politisi itu banyak teman dan banyak musuh. Betul. Tinggal kita pandai-pandai membawa diri. Jangan pernah ada konflik dengan orang. Kalau bisa kita memberi, kenapa kita harus menahan? Kalau bisa kita melayani, kenapa harus kita dilayani? Berikan senyum itu penting loh. Jangan buka keras terus. Makanya kadang-kadang orang lihat di televisi luar biasa sangarnya. Tapi begitu dia ketemu, wah santai ya. Beta sonde lihat seperti di televisi, ternyata orangnya ramah. Iya betul. Aku sebelum ketemu Abang juga, ini kok orang nyebelin banget, tapi pas ketemu lucu, sopan, baik gitu Bang. Artinya sarukan. Iya sarukan ternyata. Tapi ngomong Bang, benar aku sepakat bahwa orang pasti punya musuh Bang. Iya. Kalau bisa dibilang kalau musuhnya Pak Jokowi dalam tanda petik mungkin nggak sepakat Pak Jokowi 25%. Iya. Itu ada perintah tersendiri nggak sih dari Presiden? Udah pokoknya nggak suka sama saya diapain gitu? Atau ya akhirnya ya tetap semua dirangkul gitu Bang? Gini. Beberapa kali ada aduh, ini pertanyaan bikin saya terharu. Ya.
Jadi apa namanya ya? Ada beberapa hal yang pernah mereka ngebully lah gitu ya. Ngebully Jokowi. Yang menurut Bang Ali itu udah tidak pantas. Terakhir Rocky Gerung lah yang rame itu kan. Kalau Rocky Gerung udah biasa aja lah itu. Tidak masuk hitungan. Jadi saya datang ke Presiden, baik di Bogor maupun ini. Datang dalam suasana yang sangat ini. Itu pertama kali Presiden itu, dulu di beberapa acara di TV yang sangat populer juga sudah sempat. Saya bilang, Pak, nyun sewu Bapak, saya sudah terlanjur memberikan tanggapan begini. Udah cukup, jangan. Kan mereka tidak mengetahui saya, jadi dia memberikan penilaian yang tidak benar. Nanti saya dipanggil Pang, P-A-N-G, Pang, bukan Bang, Pang. Nanti Pang Ali menjelaskan. Jadi kalau di KSP itu melakukan diseminasi. Tapi waktu saya kasih tunjuk itu videonya, begitu berubah mukanya dan berair mata, berair mata. Itu terpukul sekali saya. Tapi selalu yang ada pada Presiden Jokowi itu selalu dibilang, dimaafkan sambil luruskan pernyataannya. Ya Bang, dimaafkan, luruskan pernyataannya. Kalau bisa berteman, berteman. Kalau kita bisa berteman, kenapa harus memusuhi? Betul. Kalau bisa dimaafkan, kenapa harus dibenci? Jadi pertanyaan Wildan ini betul-betul terus terang ini the true story. Kadang-kadang abang pulang juga itu tidak terlalu siap dengan beberapa pertanyaan, dibully, difitnah, dicaci maki, dihujat. Kan Bang Ali udah lebih dari 5-6 tahun, mau 7 tahun ya, jadi tahu benar bagaimana gaya Presiden Jokowi itu. Makanya pertanyaan ini nggak ada sama sekali, tidak ada kebencian, tidak ada dendam dalam diri. Jadi kalau ada orang memberikan penilaian Jokowi dendam, Jokowi marah, tidak. Saya bisa jaminkan itu, karena udah terlalu lama kita bergaul. Bahwa gerakan-gerakan out of biasa punya gerakan-gerakan out of the box. Kontaknya dia selalu melihat ada yang berbeda dari Jokowi. Inilah gayanya. Karena Jokowi itu kan tidak ada beban. Beban masa lalunya tidak ada. Beban Orde Barunya tidak ada. Beban sebagai orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi tidak ada. Nggak ada. Hidupnya sama sekali. Jadi lempeng-lempeng aja hidupnya ya Bang ya? Hidupnya. Tidak ada lagi beban. Betul-betul apa yang dilakukan oleh Jokowi selama kepemimpinannya ini adalah untuk melayani. Itulah sehingga kalau kita harus melakukan klarifikasi, pembelaan, kadang-kadang kita lupa diri juga. Serius Wildan, lupa diri. Betul. Jadi kalau orang bilang pasang badan, ya beliau memberikan kepercayaan. Pertama kali abang datang di istana, Presiden bilang mulai hari ini ya saya berharap dia kasih tahu beberapa teman-teman hari ini Ngabalin menjadi mata, mulut dan telinga politik Jokowi. Jadi luar biasa ini amanah ini. Maka pertanyaan ini betul-betul abang ya udah mulai berkaca-kaca juga nih, kayak kalau di luar kamera kayak banyak yang diceritain nih Bang. Terganggu betul ini. Tapi terus terang ini tidak bermaksud apa-apa ya. Ini sama sekali kita tidak merekayasa pertanyaannya ya. Ini betul-betul satu the true story yang abang cerita, yang abang alami, baik ketemu presiden di Bogor atau ketemu presiden di Istana Merdeka di Jakarta. Dan sama sekali kalau teman-teman marah dengan orang, para pendukung presiden, selalu udah malah abang ini sabar-sabarin presiden ya. Kalau abang nggak bisa beng gitu. Tapi sering saya tabrak dulu.
baru nyun sewu Bapak saya. Masih aja berarti. Masih aja dong. Iya. Saya tabrak dulu. Tabrak dulu ya. Karena kami kan anak-anak batalion. Oh, siap. Kipas dulu baru tanya. Tapi ini pertanyaan terakhir, Bang. Iya. Abang kan orang yang aku anggap secara keilmuan juga pakar di bidang komunikasi politik gitu kan. Iya, ada sekolah. Dan ini ada Presiden Jokowi, terus bentar lagi ada Pak Prabowo gitu. Mungkin kalau pendapat abang pribadi nih, ada gak hal-hal yang gaya komunikasinya Pak Jokowi yang mungkin perlu dilanjutkan nih dengan Pak Prabowo, atau ya udah Pak Prabowo sebagai Pak Prabowo, Pak Jokowi sebagai Pak Jokowi gitu? Tidak. Kalau memang bagusnya satu yang paling penting itu adalah mendatangi. Oh, belusukan-belusukan itu tetap ya, Bang? Waduh, itu penting sekali. Benar-benar sangat penting. Jadi mendatangi, jangan didatangi. Benar. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu kan kalau kita berjalan menemui Allah, maka dalam hadis-hadis itu kursi, kalau engkau berjalan menemui Allah, maka Allah berlari menemuimu. Oke, kalau engkau berjalan dengan jarak sehasta, sedep depa, maka Allah menemuimu dengan jarak sehasta. Jadi menurutku cara ini adalah cara yang kalau nanti Bapak Presiden Prabowo dengan segala kewenangan yang dimiliki oleh beliau, wah kalau beliau bisa mendatangi juga masyarakat, itu luar biasa. Yang kedua, ini jangan lupa, ini orang anggap sepele. Yang kedua begini, memang anggaran pendapatan belanja negara itu harus ada dialokasikan dalam jumlah yang cukup dan banyak, atau banyak dan cukup kepada masyarakat yang belum mampu. Sembako gitu ya. Wah, itu nggak boleh tidak. Perlindungan sosial gitu-gitu ya. Please, percaya kata-kata. Karena kan kita ikuti ini. Tidak semua orang hidup dengan punya kemampuan, kenyamanan, kesejahteraan gitu. Umpama seperti hari ini kita di Kupang, mereka menyebutkan bahwa semua program-program yang terkait dengan biaya bantuan pendidikan, ya, apa itu? Kartu Indonesia Pintar. Kemudian bantuan sosial. Menurut saya mungkin akan ada cara lain yang dilakukan oleh Presiden Prabowo akan datang, tapi tetap harus ada alokasi untuk masyarakat yang tidak mampu. Satu yang luar biasa yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo itu adalah makan siang gratis. Makan siang gratis. Ya, makan. Nah, itu gratis makanya ya. Ada gizi gratis. Ini tidak boleh tidak. Teman-teman DPR harus menetapkan ini, membantu Presiden Prabowo, Departemen Keuangan harus siap untuk menyiapkan APBN yang banyak. Kita punya banyak uang. Dan yang ketiga, menurut Bang Ali ini, penyakit terbesar yang merongrong kehancuran Republik ini adalah pejabat-pejabat yang masih menerapkan perilaku korup. Mengkapitalisasikan pangkat dan jabatan. Terlalu banyak. APBN kita itu bocor. Jadi saya percaya ya, karena abang ini kan pernah juru bicara Prabowo Hatta. Iya. Nyerang Jokowi lagi dulu kan. Karena waktu itu Prabowo Hatta bicara tidak mendukung Jokowi Yusuf Kala. Iya kan? Jadi tahu, tapi alhamdulillah untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara. Setelah saya ada lihat bagaimana cara kerja Presiden Joko Widodo waktu itu, Pak Yusuf Kala, dan hari ini Kiai Haji Ma'ruf Amin, saya bilang ini orang luar biasa. Ini Bang, Tuhan mengutus ini orang hebat datang. Ya. Sebagai juru bicaranya Pak Jokowi, kita mohon 2 atau 3 kata menggambarkan Pak Jokowi itu apa, Bang? Menggambarkan Pak Jokowi apa? 3 kata, Bang. 3 kata, Bang. Gimana ya? Gimana? Karena terlalu banyak yang dia buat hasil. Kan ini kan abang tuh kayak orang pacaran, Bang. Awalnya benci jadi cinta kan sekarang. Masa nggak bisa nyebutin 3 kan? Iya. 3, Bang. Apa, Bang?
gimana caranya? Nggak bisa, abang nggak bisa sebut. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Banyak yang dilakukan, banyak yang dibuat. Semuanya berhasil. Oke. Jadi kalau kita mau kasih tinggal legacy nama bagi seorang Presiden Joko Widodo, ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Puasa Senin, puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Abang sampai segitunya gak, Bang? Ya, sampai tahu. Oh, enggak. Berarti lebih jagoan Pak Jokowi ya? Iya. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama dan yang tidak pernah saya lihat dalam sejarah pergaulan saya. Teduh, tenang. Jadi ini orang memang tidak pendendam, pengasih. Dia punya sifat menyayangi. Dia punya sifat, kalau orang-orang seperti pangkat kecil-kecil kayak abang, kemudian dia datang, bagaimana kabar bang? Dan itu bukan sama saya aja, sama pengawalnya, patwal. Oh, ternyata ramah sama semua orang. Makan, biasa. Jadi ini orang betul-betul tidak punya tendensi kepentingan yang lebih besar tentang hidupnya, sudah selesai dengan hidupnya. Jadi enak dia melayani bangsa. Mantap. Paten banget Bang Ali Ngabalin, kita banyak ilmu juga, tapi harus diakhiri Bang. Makasih banget nih. Terima kasih. Informasi-informasi rahasianya tadi kan. Iya. Dan semoga kita masih bisa ngobrol lagi di podcast Binagraha. Terima kasih.